Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar. Di sini saya akan menceritakan kisah di mana seorang pemuda yang ada di zaman Nabi SAW, yaitu seorang pemuda yang bernama Nuaiman. Nuaiman ini adalah seorang pemuda yang beliau mempunyai sifat jenaka atau sering bercanda, sehingga pada suatu hari Rasulullah SAW pernah diprank oleh Nuaiman ini. Diprank. Jadi ada satu kisah di mana Nuaiman ini sedang di luar rumah Nabi dan Nabi sedang di dalam rumahnya, dan di luar rumah sedang ada pedagang madu. Lalu Nuaiman ini menghampiri si pedagang madu ini dan membeli madu itu untuk Rasulullah SAW. Setelah membelinya, Nuaiman pergi ke rumah Nabi lalu mengetuknya, "Ya Rasulullah, ini madu untukmu. Saya tahu ya Rasulullah pernah menyukai madu, sangat menyukai madu." Lalu Nuaiman ini lantas pergi meninggalkan rumah Rasulullah dan kembali lagi ke si pedagang madu tersebut. Ya pedagang, kalau pedagang yang beli madu tadi itu adalah orang yang ada di rumah tersebut. Lalu sang pedagang menunggu, sedangkan Nuaiman sudah pergi meninggalkan pedagang tersebut. Hingga seorang pedagang itu menunggu lama dan tidak keluar-keluar. Lantas si pedagang itu menghampiri rumah tersebut, menghampiri rumah Rasulullah, lalu mengetuknya, "Wahai penghuni rumah, keluarlah engkau. Saya bayar madu yang kau telah beli dari saya." Lalu Rasulullah SAW itu keluar rumah dan Rasulullah heran, kenapa saya jadi yang bayar gitu? Kenapa saya jadi yang bayar? Ya ini mah pasti Nuaiman lagi gitu, karena sosok Nuaiman ini adalah sosok yang tidak asing bagi para sahabat dan Nabi. Nuaiman ini dikenal dengan kenyadakannya yang pertama adalah saling bercanda dan bercanda dengan para sahabat, tapi dalam bercanda itu Nuaiman pasti memiliki suatu hikmah yang baik, dan buktinya adalah Nuaiman ini dicintai Allah dan juga Rasulnya. Ada suatu kisah juga di mana Nuaiman ini membuktikan bahwa dicintai oleh Allah dan Rasulnya, di mana Nuaiman ini pernah dia mabuk, meminum minuman keras, lalu beliau kepergok oleh para sahabat dan juga Nabi. Lalu Nuaiman kaget, ada Nabi yang menghampirinya. Lalu Nabi menegur Nuaiman, "Ya Nuaiman, kenapa kamu mabuk? Kenapa kamu meminum minuman keras?" Ya Nuaiman meminta maaf kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, maafkan saya tidak akan mengulanginya lagi." Setelah itu Rasulullah SAW memaafkan. Kalau Rasulullah itu kalau berhubungan dengan beliau, mau beliau diejek-ejek, mau beliau dimaki, beliau tidak akan marah. Namun berbeda saat ada seseorang yang menghina agama Allah, Rasulullah tidak akan tinggal diam. Rasulullah akan membela agama Allah dan membenarkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nuaiman setelah mengaku dan tidak ingin melanjutkan perbuatannya lagi, perbuatan mabuknya tadi, keesokan harinya Nuaiman kembali lagi mabuk. Dan kepergok lagi oleh Rasulullah SAW. "Ya Nuaiman,
Waktu itu Rasulullah bersama sahabatnya, yang ngomong sama sahabatnya, ya Nuaiman, kamu telah berdosa kepada Rasulullah, sehingga kamu adalah orang yang pantas untuk dilaknat Allah. Sehingga Rasulullah SAW berbicara kepada para sahabatnya, para sahabat, janganlah laknat Nuaiman. Nuaiman sesungguhnya adalah orang yang dicintai Allah dan Rasulnya. Dan itu adalah bukti bahwa Nuaiman adalah sahabat yang dicintai Allah dan Rasulnya. Dan di kisah lain ada ini membuktikan bahwa Nuaiman ini suka bercanda ya, suka menjahili orang, namun dia tetap adalah orang yang the best di mata Rasulullah. Sewaktu ketika Abu Bakar ingin pergi ke Syam untuk berdagang, dan saat itu Abu Bakar ke tempat Rasulullah, menemui Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah saya mengajak Nuaiman pergi dengan saya untuk berdagang di Syam? Rasulullah menjawab, ya Abu Bakar, ngapain kamu mengajak Nuaiman untuk pergi bersamamu? Ya kata Abu Bakar, ya gak apa-apa lah, biar dia ada kerjaan gitu. Karena kita tahu Nuaiman ini gak ada kerjaan, dan kalau ngelakuin apapun itu selalu salah gitu. Ya Abu Bakar niat untuk mengajak Nuaiman ini untuk mencarikan suasana, karena dia ibaratnya sekarang ini pelawak lah gitu. Lalu saat dibolehkan oleh Rasulullah, Abu Bakar menyiapkan bukan pasukan perang, untuk orang-orang yang berdagang. Orang-orang yang akan berdagang pergi bersama Abu Bakar ke negeri Syam. Negeri Syam ini adalah negeri di mana yang sekarang itu Palestina, sekitaran Palestina. Waktu itu ada perdagangan Romawi yang lumayan, pedagang pasar itu besar, lumayan besar. Dan saat itu Abu Bakar membagi tugas-tugas untuk anggotanya, untuk yang berdagang, kamu Fulan bin Fulan kamu kerjaan ini, Fulan bin Fulan kamu kerjaan ini, jaga ini. Lalu saat itu Nuaiman berkata kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, lantas saya kerja apa? Nuaiman, terserah kamu lah, kamu mau kerja apa gitu, yang penting ikut saya gitu. Yang pertama itu, yang terus ada satu pemuda lagi, dia bernama Suwaibit. Dia adalah orang yang amanah, berbeda dengan Nuaiman. Kalau Nuaiman disuruh maju dia mundur, disuruh mundur dia maju. Beda dengan pemuda Suwaibit ini, dia kalau disuruh maju dia maju, disuruh mundur dia mundur, dia nurut. Dan apabila waktu itu Abu Bakar menitipkan dan mengamanahi Suwaibit ini dengan untuk menjaga makanan untuk saat di perjalanan, untuk perbekalan, karena diketahui oleh Suwaibit ini dikenal dengan keamanahannya. Selesai dibagi tugas, Abu Bakar dan rombongannya pergi ke Syam. Dan di saat di Syam, Abu Bakar dan rombongannya beristirahat tidak jauh dari pasar waktu itu. Dan waktu itu Abu Bakar pergi meninggalkan Nuaiman dengan Suwaibit, dengan kepentingannya Abu Bakar meninggalkan mereka. Lalu di suatu saat Nuaiman ini kelaparan. Dia tidak punya uang, dia tidak punya apapun untuk dimakan gitu. Satu-satunya makanan yang ada itu yaitu adalah makanan yang si Suwaibit ini jaga. Lalu si Nuaiman ini meminta kepada Suwaibit, wahai Suwaibit, berilah makanan itu kepadaku, berikan makanan itu kepadaku, atau kamu mendapatkan masalah. Nah, Suwaibit ini bingung dia. Yang tadi Rasulullah SAW aja sudah dijahili oleh dia, apalagi saya gitu.
saya pasti kena imbasnya kalau udah gitu. Lalu Suhaibit bingung, saya mau ngapain nih? Kalau saya melanggar amanah dari Abu Bakar. Dan juga ini perintah Allah untuk saya gitu. Lalu setelah berpikir panjang, Suhaibit akhirnya memutuskan untuk, ya Nuaiman, saya memilih untuk menjaga makanan ini dan tidak memberikannya kepadamu. Karena ini adalah tanggung jawab saya yang diamanahi oleh Abu Bakar, sahabat Rasulullah, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang dapat kita simpulkan dari cerita ini? Kita dapat simpulkan bahwa apabila kita membicarakan Islam, membicarakan sejarah Islam, membicarakan sirah Islam, sirah Nabi, itu tidak selamanya kita membicarakan peperangan. Tidak kita selalu membicarakan tentang jihad. Namun di sisi lain itu ada yang seperti kita gitu. Di masa-masa sekarang ada bercanda-bercanda gitu, walaupun tidak berlebihan. Yang salahnya di zaman sekarang ya kalau bercanda ya suka berlebihan gitu. Kalau zaman Rasulullah adalah walaupun bercanda tapi mereka adalah panutan. Ketika kita berhijrah, kita tidak harus menjadi seorang yang tegas. Kita tidak harus menjadi seorang yang kasar terhadap orang-orang karena kebenaran terhadap agama. Namun kita seharusnya akan lebih senang dan lebih berseri-seri kita saat kita berhijrah ke jalan yang benar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.